Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusak Darmawan Nenggolan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Seni Bergaul dalam Kehidupan Kristen. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan keluarga, teman, dosen, rekan-rekan, maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kemampuan untuk bergaul dengan baik menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki setiap orang, termasuk sebagai seorang Kristen. Namun, seni bergaul bukan hanya tentang memiliki banyak teman atau dikenal banyak orang. Seni bergaul dalam perspektif Kristen adalah kemampuan membangun hubungan yang baik dengan sesama berdasarkan kasih, kerendahan hati, dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oke, seni bergaul adalah kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan yang sehat, harmonis, dan saling membangun dengan orang lain. Dalam kehidupan Kristen, seni bergaul tidak hanya berfokus pada komunikasi yang baik, tetapi juga bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain melalui sikap dan tindakan kita. Dasar seni bergaul menurut Alkitab, ayat pertama yang menjadi dasar adalah Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih harus menjadi dasar dalam setiap hubungan yang kita bangun. Ketika kita mengasihi sesama, kita akan lebih mudah menghargai, memahami, dan menerima perbedaan yang ada. Kasih membuat kita tidak mudah menghakimi orang lain, tetapi justru berusaha membangun hubungan yang positif. Poin pertama, seni bergaul melalui sikap rendah hati. Dalam bergaul, kerendahan hati sangat penting. Banyak konflik terjadi karena seseorang merasa paling benar atau paling hebat. Filipi 2 ayat 3 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk menghargai orang lain tanpa memandang status sosial, latar belakang, maupun perbedaan pendapat. Ketika kita rendah hati, orang lain akan merasa dihargai dan hubungan yang terjadi menjadi lebih baik. Poin yang kedua, seni bergaul melalui perkataan yang membangun. Komunikasi adalah bagian penting dalam pergaulan. Kata-kata yang kita ucapkan dapat membangun atau justru melukai orang lain. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berkomunikasi secara langsung maupun melalui media. Sebagai orang Kristen, kita harus bijak dalam berbicara dan menulis agar perkataan membawa damai dan semangat bagi orang lain. Seni bergaul yang baik terlihat dari bagaimana kita menjaga ucapan dan menghormati perasaan sesama. Pada poin ketiga, seni bergaul melalui kepedulian dan pelayanan. Salah satu bentuk nyata seni bergaul adalah melayani dan peduli kepada sesama. Tuhan Yesus memberikan teladan dengan melayani banyak orang selama hidupnya di dunia. Beliau tidak hanya mengajar, tetapi juga menolong, menyembuhkan, dan menghibur mereka yang membutuhkan. Melalui kegiatan pelayanan,
saya belajar bahwa seni bergaul bukan hanya tentang berbicara dengan orang lain, tetapi juga tentang hadir, mendengarkan, membantu, dan menunjukkan kasih Tuhan melalui tindakan nyata. Ketika kita melayani, kita belajar memahami kebutuhan orang lain dan membangun hubungan yang lebih bermakna. Yang keempat, seni bergaul dengan memilih lingkungan yang baik. Pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter seseorang. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 tertulis, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat ini mengingatkan kita untuk bijaksana dalam memilih lingkungan pergaulan sebagai mahasiswa dan generasi muda. Kita perlu memiliki teman-teman yang dapat membawa pengaruh positif, mendukung pertumbuhan iman, serta membangun kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini bukan berarti kita menjauhi orang lain, tapi kita harus memiliki prinsip yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Manfaat memiliki seni bergaul yang baik. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh ketika memiliki seni bergaul yang baik. Pertama, kita dapat membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Yang kedua, kita lebih mudah bekerja sama dalam lingkungan kampus, organisasi, maupun masyarakat. Ketiga, kita dapat menjadi saksi Kristus melalui sikap dan perilaku kita. Keempat, kita mampu menciptakan lingkungan yang penuh kasih, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain. Dengan kata lain, seni bergaul yang baik tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitar kita. Sebagai penutup, seni bergaul dalam kehidupan Kristen adalah kemampuan membangun hubungan yang baik dengan sesama berdasarkan kasih, kerendahan hati, komunikasi yang membangun, serta kepedulian terhadap orang lain. Melalui firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 39, Filipi 2 ayat 3, Efesus 4 ayat 29, dan 1 Korintus 15 ayat 33, kita belajar bahwa pergaulan yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai Kristiani. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, termasuk melalui cara kita bergaul dengan orang lain. Semoga kita semua dapat menerapkan seni bergaul yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ganteng. Lagi.